Halo para nakama, pagi di sini. Wah, kalian harus siap-siap nih, karena ada gelombang perubahan super besar yang siap menghantam dunia One Piece. Ini bukan berita biasa loh, kita bakal ngomongin semuanya, dari produksi anime sampai bocoran langsung dari Oda Sensei. Masa depan One Piece lagi ditulis ulang, dan kita akan bedah tuntas hari ini. Nah, kita semua tahu ya, Arc Egghead itu udah di ujung tanduk. Pertanyaan besarnya, setelah ini kapal topi jerami bakal berlayar kemana lagi sih? Tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih besar dari sekedar nama pulau. Ini soal gimana cara kita semua menikmati One Piece bakal berubah selamanya. Serius. Oke, kita mulai dari berita pertama. Mungkin kedengarannya agak sedih ya, tapi ini penting banget. Soalnya, satu era di balik layar anime One Piece itu baru aja berakhir. Ada perpisahan dengan salah satu sosok kunci yang udah nemenin kita ngelewatin Wano dan Egghead. Jadi ini dia intinya, namanya Ryoya Kaneko, seorang production manager penting banget di tim anime One Piece, baru aja mengumumkan kalau dia bakal cabut setelah arc Egghead selesai. Mungkin nama ini agak asing ya di telinga kalian, tapi percaya deh perannya itu vital banget. Kenapa? Nah, kita bakal lihat sebentar lagi. Ini nih kutipan dari pesannya. Dia bilang, saya akan turun dari kapal One Piece dan pindah ke tim lain. Selama sekitar 3 tahun, saya mendapat kehormatan untuk bekerja sebagai manajer produksi di One Piece. Wah, dalam banget ya. Dia berterima kasih ke tim dan para fans. Kata-kata mendapat kehormatan itu nunjukin banget betapa besar dedikasi dan cinta orang-orang di balik layar untuk menghidupkan petualangan Luffy. Oke, sekarang pertanyaannya, emang sepenting apa sih peran seorang production manager sampai kepergiannya jadi berita besar? Nah, untuk ngerti itu, kita harus lihat dulu apa aja kontribusi luar biasa dari Ryoya Kaneko ini. Jadi, apa sih production manager itu? Dalam bahasa Jepang disebutnya Seisaku Shinko. Gini deh, bayangin aja mereka itu kayak jantungnya setiap episode. Merekalah yang ngatur jadwal, ngurusin semua materi, dan mastiin semua departemen dari animator, sutradara semuanya bekerja barengan tanpa masalah. Tanpa mereka, wah produksi bisa kacau balau. Dan ini dia jejak karyanya. Coba lihat daftar ini deh. Ada 19 episode yang dia tangani langsung. Kita ngomongin episode-episode paling keren di Wano, sampai momen-momen paling penting di Egghead. Kalian ingat pertarungan epik atau momen plot twist di salah satu episode ini? Nah, kemungkinan besar Pak Kaneko inilah orang yang kerja keras di belakang layar biar semuanya kelihatan sempurna. Tapi menariknya, kepergian Kaneko ini seolah jadi penanda dimulainya babak baru. Nah, ini dia perubahan terbesar yang bakal datang. Format baru untuk anime One Piece. Yuk kita lihat pelayaran baru ini bakal kayak gimana. Nah, coba perhatiin tabel ini baik-baik, karena ini revolusioner. Kita bakal ninggalin format rilis mingguan yang kadang bikin capek itu, dan pindah ke format musiman atau seasonal. Artinya apa? Kualitas di atas kuantitas. Bayangin, pacingnya bakal jauh lebih enak, targetnya 1 bab manga per episode. Gak ada lagi adegan yang dipanjang-panjangin. Ini beneran jawaban dari doa para fans selama ini kan? Dan yang paling keren, format baru ini bakal debut dengan arc yang udah kita tunggu-tunggu puluhan tahun. Betul banget, kita akhirnya bakal ke Elbaf. Coba langsung lingkari kalender kalian, tanggal 5 April. Perjalanan ke negeri para raksasa akhirnya dimulai. Eits, tapi tunggu dulu. Beritanya belum selesai sampai di situ. Perubahan format anime ini cuma satu potongan kecil dari puzzle yang jauh lebih besar. Semesta One Piece itu lagi berekspansi gila-gilaan. Coba kita lihat proyek apa aja yang bakal datang. Coba lihat ini, kayak armada besar konten One Piece yang siap berlayar. Ada film baru, ada live action season 2 dan 3, ada remake anime dari Wit Studio yang udah pasti visualnya bakal gokil, bahkan ada spin-off heroines yang fokus ke karakter-karakter cewek. Dan tentu aja, mangganya sendiri yang makin ngebut. Ini bukan lagi berita bagus, ini tuh kayak deklarasi zaman keemasan One Piece. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, terutama buat kalian para pembaca manga. Kita bakal bahas pesan langsung dari sang maestro sendiri, Eiichiro Oda, soal masa depan manga One Piece. Dan akhirnya, ini dia puncaknya. Bocoran langsung dari sang maestro. Oda Sensei ngasih kita 2 petunjuk besar tentang apa yang bakal terjadi di manga. Siap-siap ya, karena ini bakal heboh banget. Bocoran pertama, siapa sebenarnya pria dengan luka bakar? Identitasnya bakal terungkap. Ingat kan, orang ini yang katanya megang kunci rod poneglyph terakhir. Kepingan puzzle terakhir buat ke Laugh Tale. Wah, teorinya udah liar banget kan? Apa jangan-jangan dia Soul atau karakter baru? Kita bakal segera tahu jawabannya.
Dan bocoran kedua, ini lebih gila lagi. Oda Sensei ngasih isyarat kalau kita mungkin bakal melihat pulau yang hanya pernah dicapai oleh Raja Bajak Laut. Apa ini artinya? Kita udah sedekat itu sama Laugh-Tale? Puncak dari semua perjalanan ini kayaknya udah di depan mata, guys. Dan buat menutup semuanya, Oda sendiri berjanji bakal ada 1 tahun pertemuan besar dan alur cerita dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi para nakama, siap-siap ya. Antara format anime baru yang lebih berkualitas, ekspansi dunia One Piece yang gila-gilaan, dan manga yang ngebut menuju akhir cerita, kita beneran lagi masuk ke era paling seru dalam sejarah One Piece. Nah, sekarang giliran kalian nih. Dari semua berita ini, mana yang paling bikin kalian gak sabar? Coba kasih tahu saya.